Mengapa Andre sebenarnya sering selalu di China? Saya siap untuk membakar setiap orang. Mesin ini tidak bisa dihancurkan. Dan dengan dirigible kita bisa mendapatkan keuntungan 300%. Wah, saya merinding. Ini luar biasa. Pada saat itu harganya hanya setengah juta. Ya, halo semuanya. Saya Yulia Shiskina. Biasanya saya yang bercerita, tetapi hari ini saya yang bertanya. Yang bercerita adalah Andrei Lobov. Halo Andrei. Halo Julia. Harusnya dinyanyikan dengan biasa. Hai Andrei, begini caranya. Tidak, saya Andre, tetapi bukan seorang rasul. Sekarang kita akan membahas siapa Anda, apa yang Anda lakukan. Pertanyaan pertama langsung saja. Kooperasi produksi resource. Kami tahu kan sudah cukup banyak nama. Shufflemesh, Solar Group muncul di sana, ya Spetselmesh di Rizabli juga ikut. Sekarang kita juga perlu memahami siapa resource, bagaimana mereka berhubungan dengan seluruh proyek. Bagus, pertanyaan yang baik, saya suka. Lihat, resource adalah sebuah koperasi yang menggabungkan beberapa produksi perusahaan STIN, di mana saya adalah direktur, termasuk dalam resource. Satu perusahaan besar lagi. Ya. Kemudian ada tim produksi Vitali Ivanov di Belousovo. Dia juga termasuk dalam resource dan terkenal di dunia. Ya, jadi dia membantu kami menciptakan beberapa model. Kemudian ada tim menarik dari Fyodor Konstantinov. Saya rasa Anda mengenalnya. Mereka memiliki laboratorium ilmiah di Moskow. Lihat, kami sedang membuat mesin. Viktor Arestov menyerahkannya kepada kami. Kami perlu menggerakkannya lebih lanjut. Kami perlu menerapkannya di suatu tempat. Apa yang kami lakukan? Kami pergi ke Dmitry Duyanov dan berkata, tolong, lakukanlah pengujian mesin untuk kami. Laboratorium hanya ada padanya, hanya di Shufflemesh. Di Rusia, sulit menemukan laboratorium yang lebih baik dari ini. Di Eropa, ini biayanya $40.000 hanya untuk melakukan pengujian. Siapa saja orang-orang yang sebenarnya ada di resource? Selain dari 3 pemimpin yang Anda sebutkan, termasuk diri Anda, apakah ini beberapa insinyur orang-orang yang bekerja dengan tangan mereka? Sebagian besar adalah insinyur. Semua orang memiliki pendidikan tinggi. Bahkan orang yang mengerjakan bagian teknis, Dimitri, saat ini bekerja langsung dengan saya secara langsung. Oleg Kovalev yang bertanggung jawab atas elektronik, sekarang dia di Saint Petersburg, tetapi dia juga membantu kami dari sana dengan cara tertentu, jadi kami tersebar. Saya berpikir orang-orang tertarik dengan ketergantungan antara perusahaan-perusahaan ini. Suatu struktur organisasi. Semua ini karena, ketika pertanyaan muncul, berapa gaji saya sekarang? Di gaji Solar Group, saya sudah sekitar sedikit lebih dari setahun, semuanya sampai waktu itu. Meskipun sumber daya ada, wow. Ya, tetapi tidak resource sebagai sebuah asosiasi juga baru-baru ini. Dan STIN, ia sudah ada. Ya, STIN, ya. Saya adalah dan masih menjadi direktur perusahaan STIN. Saya menghasilkan uang di STIN dengan berbagai cara. Kami membuat mesin dan menjualnya, atau kami melakukan modifikasi mobil dan menjualnya. Dan ada banyak pilihan di sana. Sekarang saya akan mengajukan pertanyaan lebih normal. Apa STIN dan Resource bukan anak perusahaan dari Solar Group? Tidak, ini adalah organisasi mandiri yang katakanlah telah menciptakan Sani, perusahaan STIN telah menciptakan Sani, dan saya pribadi sebagai direktur perusahaan STIN menghasilkan uang dengan mengangkut orang-orang, warga Moskow, orang Amerika, orang India, semua orang yang datang ke taman ini, saya mengantar mereka dan menghasilkan uang yang cukup baik. Omong-omong, sebenarnya di bidang penyewaan kalian bisa menghasilkan uang yang luar biasa teman-teman. Dengan kereta luncur, kalian bisa menghidupi keluarga yang terdiri dari 4 orang tanpa masalah. Dengar, tetapi mereka sudah mengganggu Anda dengan pertanyaan tentang karting. Kapan akan ada penyewaan penuh di Slavyanka? Di Slavyanka perlu membuat produksi yang lengkap. Tapi mungkin bukan untuk saya, karena saya sudah ingin membuat produksi di balon udara. Ya. Dan saya bisa menetapkan harga berapapun. Yulia, apakah Anda pernah tertarik untuk mengetahui berapa banyak yang bisa dihasilkan dari pariwisata dengan balon udara sekali? Saya juga melompat bersama Anda dalam satu kereta. Sewa untuk naik balon udara harganya 76.000 rubel. Saya sudah melihat. 76.000 rubel? Itu per orang? Ya. Nah, angka ini agak licin. Angka ini bisa dinaikkan 3 kali lipat dan bahkan tidak ada yang akan menyadarinya. Oleh karena itu, untuk menghasilkan uang, lihatlah, sekarang penyewaan sangat populer di seluruh dunia. Seperti balon udara dengan keranjang di bawahnya kan, mereka juga disebut balon udara. Ya, sekitar 25.000 rubel lebih.
Dari 12 di Sochi ya, dan sampai 40 di atas Kaliningrad. Kami di Tula 25. Di Tula 25, kalian mengambil yang biasa saja. Tapi apa yang bisa dilihat di Tula, apa yang bisa dilihat di Kaliningrad benar. Ya, dan dari situ. Harga pantai bervariasi. Di Sochi paling murah, saya tidak tahu mengapa. Mungkin persaingannya lebih tinggi. Mari kembali kepada Anda, ya kepada kepribadian Anda. Apakah ada cerita menarik tentang bagaimana takdir membawa Anda ke kerjasama ini? Kisah-kisah menarik berlimpah. Ini adalah awalnya ketika Sergei Semenov meluncurkan proyek, itu adalah pra-peluncuran. Itu terjadi pada 1 Juni. 3 Juni adalah hari ulang tahunku. Aku duduk di tempat yang aku tidak tahu bagaimana menyebutnya. Tempat tidur yang terbuat dari granit. Ya, kami pernah ke Kreta. Ini adalah desa pasir, terletak di pegunungan, dengan masakan yang luar biasa. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Saat itu, perjalanan sangat murah. Maksud saya bahkan tidak ingin menyebutkan angkanya. Tahun berapa? Lucu, tapi itu 7 tahun yang lalu. Wow, saya berlari di sana sementara Leria bercerita. Kamu bisa membayangkan proyek seperti itu. Dia melihat. Jadi Lera adalah istri saya. Dia berkata, ya dan apa? Saya menjawab, apa maksudnya? Ini adalah proyek yang besar. Dan dari situlah semuanya dimulai. Saya sudah mengirimkan uang ke kartu Sergei Semenov pada hari yang sama. Seperti banyak orang saat itu? Ya, saya kembali ke Obninsk dan saya memiliki toko saya sendiri di sana yang sangat saya banggakan. Dan semua orang ini, semua pembangun yang membangun rumah di wilayah Kaluga, terutama gedung bertingkat, mereka datang, saya bilang kepada mereka, teman-teman, apakah kalian membayangkan bagaimana kita bisa hidup, kita bisa berinvestasi sekarang? Kita tidak perlu menjadi investor profesional. Kita bisa menginvestasikan di sana $10.000 dan semuanya akan indah. Dan menunggu sampai itu memberikan kita dividen. Orang-orang di sana mulai berkontribusi. Jadi Anda menjadi mitra resmi. Saya tidak tahu, saya tidak tahu bagaimana cara masuk. Saya memberikan mereka tautan, mereka masuk. Dan kebetulan saya mendapatkan 15% dari mereka. Saya tidak berusaha di sana 15 kan? Saya sejujurnya bahkan tidak tahu berapa, saya rasa 7, bukan. Saya tidak tahu, tergantung mitra. Singkatnya omong kosong, hal sepele, buka akun pribadi Anda, membuka akun pribadi, dan di sana ada uang. Bayangkan saya bilang, teman-teman, saya memanggil mereka semua lagi, saya bilang, lihatlah situasinya seperti ini intinya. Saya telah menghasilkan uang dari kalian. Mereka semua tertawa, saya bilang, ya jika kalian mau, kalian bisa menjadi mitra. Ya, ternyata untuk itu dibayar. Untuk apa saya ceritakan? Terima kasih kalian datang. Mereka juga membeli kantong. Saya membeli kantong untuk istri. Secara umum saya tidak menarik sama sekali. Sepeser pun dari uang itu dari akun pribadi saya telah mengembalikan mereka semua ke dalam proyek. Begitulah cerita menarik dan mendebarkan. Dan setelah itu, semua orang di sekitar saya ini mulai membantu saya dengan berbagai cara. Vitali Ivanov kemudian berkata, ayo kita ciptakan sesuatu, ayo kita coba. Dan kami pun mulai. Singkatnya, kami berteman, lalu beralih ke kerjasama. Proyek itu semakin menyatukan kami sedemikian rupa sehingga kami sudah menjadi kooperasi. Jadi mengapa semua ini sebenarnya memang sangat sungguh perlu dipindahkan ke China? Ya, tentu saja karena kami sudah tumbuh cukup untuk sangat mendorong proses ini. Ya, jadi saya terus-menerus menunggu agar orang-orang menggunakan pengembangan kami dan memulai produksi. Tapi tidak. Ada kemajuan. Di 2 negara, bahkan di 3 ada. Tapi sekali lagi di wilayah Rusia saya hanya melihat bahwa Di wilayah Rusia belum ada. ada beberapa orang yang tidak terlalu suka, entah mereka adalah investor atau hanya komentator yang lewat. Mereka bertanya, mengapa Andrei selalu di Cina, mengapa dia tidak mempromosikan di Rusia, mengapa tidak ada permintaan di Rusia. Ada jawaban yang baik untuk mereka di sana, tapi Anda tanyakan permintaan, mari kita mulai dari Anda, ya. Tapi ini, sudah permainan, siapa yang bodoh, kamu bodoh, aku bodoh. Dan memang di sini tampaknya Anda sekarang mengonfirmasi kekhawatiran seseorang bahwa semuanya akan pindah ke Cina. Tidak semuanya, kami tidak bisa memindahkan katakanlah bengkel Vitali Ivanov ke Cina. Dan dia tidak akan pernah pergi ke sana. Karena dia memiliki pekerjaan yang melimpah di sini. Dan jika ada sesuatu yang perlu diluncurkan, sampai pada titik di mana kita bisa membuat mesin sendiri, kita bisa membuat pengontrol sendiri. Kita perlu segera memulai untuk suatu negara. Apa kelebihan Cina dalam hal ini? Di Cina ada, katakanlah donor. Kita mengambil mesin perahu, ada donor yang sudah siap, tanpa mesin, tanpa apa-apa, hanya bodi itu sendiri.
Di Cina, Arestov memproduksi mesin DA95S. Semuanya. Sudah ada 2 posisi yang sudah terhubung. Kita bisa merakitnya langsung di tempat. Kemudian kita bisa memasoknya ke negara manapun. Dan di sana titik-titik penjualan dapat menyebarkannya. Apakah tidak ada kemungkinan seperti itu di Rusia? Di Rusia saya menunggu ketika seseorang berkata, saya sudah siap. Jadi ini adalah jawaban untuk komentar entah itu kebencian atau bukan, tidak penting, investor atau bukan, mengapa tidak di Rusia, mengapa di Cina. Saya bilang, hitunglah ekonominya. Di Rusia, perpajakan sangat rumit, ditambah lagi sangat tinggi. Apakah di Cina lebih mudah? Di Cina lebih mudah. Nah, dan karena kita sudah membahas tentang masalah para investor, Anda sangat sering muncul di siaran langsung sesuai permintaan para investor. Tahukah Anda apa mengganggu jiwa mereka mengamati proyek ini? Apa saja pertanyaan mereka miliki? Menurut Anda, apa bermanfaat, menarik, apa bodoh? Jadi saya baru saja menceritakan bagaimana saya terlibat dalam proyek ini. Dan saat itulah para investor, mitra investor tertarik pada satu pertanyaan. Mereka seringkali menanyakannya, mengapa saham menjadi kabur? Mengapa ada begitu banyak orang? Mereka berinvestasi, dan berapa banyak yang akan kita hasilkan kemudian. Banyak orang merasa tersakiti. Ya, di antara mereka yang mengelilingi saya, ada yang berkata, lihatlah, saya telah menginvestasikan $30.000 dan sekarang tidak ada yang tersisa dari itu. Sebenarnya tidak demikian. Kami telah membangun gedung yang indah, yang akan beroperasi di Zelenograd, di zona ekonomi khusus. Itu sudah luar biasa saja dengan sendirinya. Dalam hal pertanyaan dari para investor, saya lebih beruntung sedikit daripada yang lain. Saya beruntung memiliki teman-teman, mitra, dan investor yang sangat baik. Mari kita katakan langsung bahwa sekarang Andre akan menyampaikan 3 pertanyaan paling menarik menurut pandangannya yang Anda ajukan di bawah video yang dia umumkan sehari sebelum pembuatan podcast ini. 3 pertanyaan yang paling menarik akan disampaikan, jawaban akan diberikan, dan para penulisnya akan menerima merchandise resmi dari Solar Group. Semua pertanyaan sangat bagus. Sekali lagi, audiens saya mengajukan pertanyaan yang menarik, yang membuatnya menyenangkan untuk dijawab. Oleh karena itu, saya akan langsung menjawab. Pertanyaan pertama, orang itu langsung bereaksi. Nah, tepat 1 menit setelah video dia bertanya, selamat siang, Andre. Saat mengerjakan proyek mesin Duyanov, Anda telah mengunjungi banyak negara. Negara mana yang paling mengesankan dan mengejutkan Anda? Lihatlah, saya suka negara-negara yang sangat peduli dengan lingkungan. Itu luar biasa dan sangat menakjubkan sekali. Sangat menyenangkan untuk bepergian di negara-negara di mana orang-orang peduli terhadap lingkungan. Di sana menyenangkan berjalan-jalan, menyenangkan melihat. Ini Kroasia, ini negara pertama yang saya kunjungi luar negeri. Baru-baru ini, tahun lalu saya pergi Makedonia, dan mereka sangat peduli pada alam. Mereka sangat menjaga dan merawat danau ini. Mereka berkata, ini adalah danau setelah Baikal, ini adalah danau terbesar di Eropa. Dan ini sangat menyenangkan sedikit. Memang danau bersih. Mereka menunjukkan, mengambil air langsung dari danau dan meminumnya. Saya tidak berani karena ada bebek yang berenang di dekatnya. Tapi mereka memperlakukan seperti itu saja. Dan mereka, Anda tahu, sangat mirip dengan kita sedikit. Pertama, ada Kiril dan Metodius. Kedua, ini hampir merupakan bahasa Rusia. Ketiga, mereka sangat ramah dan penuh perhatian. Kemudian, mereka dengan cepat membentuk tim. Dengan tim ini, mereka telah membuat perahu mereka sendiri selama musim dingin. Jika Anda melihat perahu ini, itu sangat indah. Dan apakah mesinnya milik Anda? Mesin itu milik kami, dan sekarang masih ada. Saat ini kami sudah mendekati momen di mana orang-orang akan berkata, berikan kami 100 mesin. Bagaimana bisa memberikannya kepada mereka? Di Rusia tidak ada yang ingin memproduksi 100 mesin. Sementara di Cina, Arestov mengatakan akan memberikan 100 mesin kepada Anda. Mesin-mesin itu sendiri. Dan di Makedonia, kembali, apakah saya memahami bahwa Anda berbicara tentang ekologi? Mereka sedang mengganti perahu dengan mesin listrik? Ya, Justru karena mereka berjuang untuk menjaga kebersihan air. bayangkan, 2.000 mesin di danau menghasilkan uang, mereka menggunakan bensin, para ekolog sudah mulai beraksi di sana, dan kami memiliki dukungan besar di situ sedikit. Kami didukung oleh para ekolog, kami didukung oleh pejabat pemerintah. Ini bukan sekadar masuk ke sana dengan perahu listrik saja, kan? Ini memang memerlukan semua dokumentasi, ya.
Sekarang, ketika berbicara tentang dirigible, saya menghadapi kenyataan di Cina bahwa orang-orang di sana menghabiskan 3 tahun untuk mengurus dokumen di tingkat pemerintah. Dan semuanya seperti itu. Jika Anda meluncurkan sesuatu yang baru, Anda perlu menyediakan semua dokumentasi agar semuanya aman, agar semua tanda tangan dan persetujuan ditandatangani. Ini adalah proses yang rumit. Jadi, ini adalah jawaban atas pertanyaan mengapa Makedonia, mengapa Cina, tetapi lebih mudah bagi kita untuk mengembangkan apa yang kita lakukan di negara-negara di mana itu dibutuhkan, di mana itu diminati, karena saya mengerti jika Anda mengatakan kepada seseorang di danau, ambil perahu dengan mesin, dengan motor listrik, dia akan berkata, bro, tinggalkan aku baik-baik saja. Hal paling menarik dalam pertanyaan ini tidak ada. Pertanyaan inilah yang paling mengejutkan dan mengagumkan negara. Saya sudah bercerita tentang Makedonia, ya itu luar biasa. Tetapi hal ini terjadi di banyak negara. Tapi saya terkejut negara ini. Anda tidak akan pernah menebak negara mana. Yulia, coba tebak negara mana. Membuat saya terkejut. Saya hampir sudah pergi kemana-mana, kecuali Austria, Australia, dan Amerika Utara. Kutub Utara dan Kutub Selatan, saya juga belum pernah ke sana. Saya akan pergi dengan balon udara. Ya, tebak saja. Ini sangat mudah. Nah, ini tepat sekali di depan Anda. Ini dia. Ya, negara ini, Rusia, membuat saya terkejut. Setelah kembali dari perjalanan ini, saya menyadari bahwa sebenarnya tidak ada negara yang lebih baik. Kenapa? Ketika saya sudah duduk di pesawat di Istanbul, dan Anda tidak akan percaya, di sana berkumpul orang-orang Rusia. Mereka yang terbang ke Rusia, saya siap untuk memeluk setiap orang. Tampaknya itu tertulis di mata saya. Anda hanya sangat banyak bepergian? Tidak. Dan Anda tahu, di negara ini, tepatnya di Rusia, ada banyak peluang. Meskipun kita dibebani pajak, meskipun kita memiliki banyak pesimis, meskipun situasi kita saat ini sangat tidak stabil dan sangat tidak pasti, namun di negara ini ada banyak peluang. Kita bisa melakukan lebih banyak proyek, kita bisa mengumpulkan lebih banyak uang. Namun, proyek yang didanai oleh Solar Group ini dipercaya. Setidaknya Anda harus menyoroti 2 pertanyaan lagi. Selamat siang Andre, saya punya pertanyaan. Apakah mungkin untuk membuat dirigible keluarga untuk perjalanan sehingga dapat diakses tidak hanya oleh jutawan? Mengenai pernyataan bahwa ini bukan untuk jutawan, saya ragu. Berapa biaya yang mungkin dikeluarkan untuk transportasi pribadi seperti itu? Ukuran berapa yang seharusnya? Katakanlah varian paling kompak, aman di sana dan segala sesuatunya. Baiklah, lihat. Yang terkecil, sejauh yang saya tahu adalah aerostat yang dapat dikendalikan. Satu tempat duduk berukuran 25 meter dengan diameter 8 meter. Menciptakan untuk orang-orang biasa. Ya, mari kita lihat, tidak semua orang bisa membeli mobil kan? Atau skuter kan? Tidak semua orang bisa membeli yang elektrik. Dan dia akan berkata, ya, saya lebih baik membayar hipotek daripada membeli skuter. Oleh karena itu, dalam hal apapun, dirigible adalah benda yang saya rasa akan dianggap sebagai barang mewah. Ya, maksudnya itu harus menjadi milik keluarga. Dan itu akan menjadi milik keluarga. Saya bertemu dengan seorang pria yang sangat baik di Cina. Pria ini bekerja di bidang mesin di Rusia dan sangat ahli sekali. Dia banyak sekali membuka mata saya. Dia berkata, jika sekarang saya masuk lagi ke dalam bisnis, tentu saja saya tidak akan terlibat dengan mesin. Saya akan menjual semua mesin saya dan menginvestasikan semua uang itu ke dalam dirigible, karena di mesin kita bisa mendapatkan sekitar 5%, sedangkan di dirigible kita bisa mendapatkan 300%. Dan inilah jawaban untuk pertanyaannya, jika kita melihat dari sudut pandang para pebisnis tentang pembangunan dirigible keluarga harus dibangun, tidak hanya untuk pariwisata, tetapi akan ada di mana-mana, dan orang-orang yang membeli mereka adalah orang-orang yang memiliki uang. Ya, seperti jet. Bahkan saya tidak membandingkannya dengan ini. Saya selalu membandingkannya dengan yacht. Mereka berlayar di permukaan. Ini adalah udara. Ini adalah ruang yang sama, hanya saja dalam bentuk udara. Dan kita berada di dasar lautan. Lautan udara ini, dan kita di balon udara ini, seperti di kapal selam, kita bisa naik ke lapisan bawah stratosfer, itu akan menjadi permukaan yang sangat tinggi. Sekali, kita bisa sampai 300 meter, itu akan menjadi dasar yang paling dalam untuk mengamati apa yang ada di dasar sini. Di rotasi pertama akan dibeli bahkan sebelum ia terbang ke udara dengan sangat cepat dan efisien sekali.
Saya meyakinkan Anda, ya, mereka sudah mulai antre. Mereka melihat siapa yang pertama kali akan memproduksi dirigible dan mereka akan membelinya, saya katakan. Pertanyaan ketiga. Jika berbicara tentang dirigible, menarik untuk mengetahui pendapat mengenai dirigible Tsiolkovsky. Ia menulis bahwa jika dibuat dari perak dan bahkan dari emas, tetap saja akan menguntungkan. Jelas bahwa ilmu pengetahuan telah maju dan seterusnya, kan? Nah, lihatlah, saya memiliki kota favorit di Provinsi Kaluga, namanya Borovsk. Saya banyak merekam di sana semua kotoran. Dan di sana bukan hanya ada apartemen, tetapi ada monumen Tsiolkovsky dan sekitar. Dan semua ini bersama-sama ketika ada roket seperti yang ada di VDNKH, hanya lebih kecil, dan di bawahnya duduk Tsiolkovsky dengan sepatu botnya. Dan pada saat yang sama, di sana hidup, menghancurkan orang-orang tua, dan semua ini di satu tempat. Inilah kota yang menyatukan. Seperti ini kamu berdiri, melihat dan berpikir, inilah kengerian Rusia dan keindahannya, kebesaran Rusia, dan semua ini di satu tempat. Sungguh, ini tidak bisa dipahami dengan akal. Di sebuah desa seperti ini. Ya, dan semua ini, seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya, Tsiolkovsky adalah seorang manusia. Jika dia berkata, teman-teman, ini menguntungkan, maka kita bisa melangkah tanpa ragu. Hanya karena alasan ini, bahwa Tsiolkovsky mengatakan hal ini, saya hanya karena alasan ini akan terlibat dalam proyek dirigible. Jadi Tsiolkovsky bilang, saya langsung menginvestasikan uang karena itu dikatakan oleh Tsiolkovsky. Begitulah cara saya segera. Penjualan ikan paus telah dimulai di Asia. Kapan Anda akan mulai mengerjakan ikan paus untuk mobil penumpang atau apakah itu secara teknis sulit? Lihat baru-baru ini, ada video dengan Viktor Arestov. Kami di Cina sedang membahas pertanyaan ini bersama-sama. Cina berkembang secara terencana. Ya, jika kita pada tahun 90-an langsung terjun ke dalam kapitalisme yang sangat keras, mencoba dan masuk ke dalamnya, maka mereka tidak meninggalkan sosialisme sama sekali. Benar-benar. Sekali lagi, mereka hanya membuka pintu ke dunia ini. Dan inilah tempat yang mereka capai hari ini. Perusahaan tempat saya berada, di mana mereka membuat presentasi untuk saya, adalah bisnis pariwisata dirigible. Mereka telah melangkah cukup jauh. Mereka sudah memiliki sertifikat yang sah dan diakui secara resmi oleh otoritas terkait. Saat ini mereka benar-benar siap untuk memproduksi dirigible, tetapi mereka sangat menginginkan pemikiran kita. Kami masih memiliki seperti yang saya jalani dalam hidup, ya, sejak dari institut. Saya masuk ke Politeknik Pensiun, di mana saya memiliki pengajar terbaik di sana, dan juga saya ingat Boldireva yang saya ulang 8 kali untuk ujian akhir. Nah, dia tidak mengeluarkan saya. Saya ingat Mikhev, kepala departemen di mana saya membuat tesis tentang dukungan presisi dan gesekan dengan pelumas gas. Saya ingat Chuvistov. Saudaranya membaca angka-angka pada bagian mesin yang dalam pikiranku, yang bahkan tidak bisa aku masukkan. Dengan benar di kalkulator, aku tetap akan membuat kesalahan. Dia berpikir begitu, lalu tiba-tiba terhenti di tengah jalan, istirahat. Istirahat dimulai, dia melanjutkan dari tempat itu. Bayangkan, ingatannya, luar biasanya orang-orang yang mengajarkan kita. Dan orang-orang ini orang-orang yang sama, mereka sangat dibutuhkan oleh Cina hari ini, sangat sekali. Hal pertama yang mereka tanyakan adalah, apakah Anda bisa mencarikan kami seorang fisikawan atau kita kekurangan matematikawan. Di Cina sekarang ini sudah mulai membuat paus di atas mobil. Jadi kita bisa mengambil paus ini, membelinya dan memasangnya pada model tertentu. Ya seolah-olah universal untuk mesin yang universal. Saya bahkan tahu seseorang, dan Anda juga mengenalnya, yaitu Igor Korhov. Dia membeli tahun ini, sekitar awal tahun, sebuah kit untuk truk tangki di salah satu bandara di Moskow. Jadi kit semacam itu diproduksi. Dan ada satu pertanyaan lagi tentang Indonesia, dan tepatnya ini. Sepeda listrik? Ya, baiklah, mari kita membacanya. Akhir-akhir ini saya sering melihat e-bike di jalan model baru, tetapi tidak ada yang mengubah bensin menjadi listrik. Yang saya ingin berpartisipasi dalam modifikasi sepeda motor menggunakan teknologi kami. Apakah ada makna ekonomi di dalamnya? Ya, ada. Tapi tidak setiap motor, tidak di setiap negara. Maksudnya misalnya kita ambil bukan motor, kita ambil bekas Yugoslavia, sebenarnya mungkin ratusan ribu mesin perahu yang tidak berubah sama sekali, sangat tahan lama. Namun saatnya telah tiba untuk mengubahnya menjadi tema listrik. Silakan. Pasar bebas, silakan masuk, ubah hal yang sama. Pilih sepeda motor di Indonesia. Saya tidak tahu, saya pernah ke Indonesia. Saya melihat ribuan sepeda motor yang berbeda. Saat ini,
Pulau Kalimantan, Utara Kalimantan, di sana ada Ulin, mitra kami. Mereka telah membuat perahu solar atas pesanan beliau. Di sebelahnya, institut telah terlibat. Mereka membuat perahu ini menjadi drone. Artinya, ini akan menjadi model perahu yang dapat dikendalikan dengan remote, dengan mesin kami. Dan seseorang ingin memproduksinya, ingin menjadikannya sebuah bisnis. Artinya, dia secara mandiri meneliti ceruk pasar ini dengan sangat cermat dan penuh perhatian. Hal yang sama berlaku di sini dengan sepeda motor. Ini Viktor Arestov, dia dihubungi oleh sebuah perusahaan yang berasal dari Indonesia. Di sana juga ada pertanyaan, mengapa mesin kami, karena di Indonesia ada daerah pegunungan, dan hanya mesin biasa tidak dapat mendaki ke suatu bukit dengan kemiringan lebih dari 20 derajat. Namun, mesin kami dengan Slavyanka dengan mudah melakukannya, bisa mendaki. Oleh karena itu, orang-orang dari Indonesia datang ke Cina melihat mesin-mesin angkutan ini dan berkata, semuanya hebat, hanya pasanglah mesin Anda di sana. Di sini mereka melangkah ke masa depan dengan langkah besar. Menurut Anda, apakah mungkin dalam dekade mendatang menciptakan produk yang sepenuhnya ramah lingkungan? Misalnya setelah makan di kantin, pergi keluar kota, terbang melintasi gunung, dan mendarat di danau untuk memancing. Ya, memang seperti itu yang akan terjadi. Ide-ide paling gila mereka selalu terwujud dalam kehidupan. Jadi jika kita tidak bisa membeli dirigible, sepertinya kita bisa menyewanya kan. Kita tidak hanya bisa menyewanya, kita bisa menggunakannya seperti tram. Artinya, setelah makan, kita bisa terbang melintasi gunung dengan dirigible yang sama. Jadi jika memasang mesin Slavyanka pada mobil listrik, itu memerlukan pemrograman ulang pada controller. Dalam contoh truk kecil ini, tidak ada yang ditangkap, hanya mengganti mesinnya. Ya, untuk truk kecil ini, kita perlu mengganti tidak hanya mesinnya, tetapi juga kontrolernya. Cina memproduksi kontroler untuk motor sinkron, tetapi kami sekarang sudah mengembangkan kontroler kami sendiri. Mereka bertanya tentang Sanya, ditinggalkan. Sekarang seperti benda pameran museum. Mereka tidak ditinggalkan, mereka tidak sendirian. Kebetulan ada banyak kereta luncur, ada 3 kereta luncur, dan semuanya. Dengan berbagai konstruksi, ada yang sudah menggunakan mesin 95, ada yang menggunakan mesin 90. Namun sebagai bisnis, kami tidak menggunakannya. Sederhananya, saat ini kami menjual peralatan lama, kami memiliki banyak peralatan. Yang menumpuk, untuk memulai sesuatu yang baru, kami perlu menyingkirkan yang lama. Oleh karena itu, silakan, bagi yang berminat, jika ada yang ingin, dapat membeli kereta salju dan melanjutkan bisnis dengan kereta salju tersebut. Dan Alexander menulis lagi, saya seorang penyandang disabilitas, bermimpi untuk membeli mobil listrik tipe SUV kecil, tetapi pemerintah tidak menyediakan kendaraan rehabilitasi bagi mereka yang membutuhkan. Apakah ada rencana untuk sesuatu dalam arah ini? Masalah penyandang disabilitas di negara kita adalah kasus yang sangat serius dan sangat penting, lebih memerlukan perhatian khusus. Pada tahun 64, yaitu 19 tahun setelah perang, saya ingat banyak sekali penyandang cacat. Artinya waktu pasca perang, 20 tahun setelah perang, 25 tahun setelah perang, ada banyak orang di sana tanpa kaki, tanpa tangan. Dan ini adalah masa kecil saya melihat semua ini adalah rasa sakit. Apalagi yang saya sangat suka dari proyek Sobolmesh. Hal pertama yang dilakukan Dmitry Duenov adalah dengan sangat cepat mematenkan roda motor untuk penyandang disabilitas. Ya, saya ingat kebetulan sekali, sangat benar-benar di presentasi. Sekali lagi selalu muncul pertanyaan seperti yang kita ketahui, siapa yang harus mendukung ini? Dan siapa yang akan bertanggung jawab? Siapa yang harus mengorganisir ini? Seperti yang dikatakan Sergei Semenov, teman-teman, ini sangat sederhana. Ini hanya tentang mengorganisir dan mengumpulkan uang untuk suatu proyek. Ambil dan coba. Artinya, perlu ada seseorang yang mengambil dan mencoba. Tetapi dalam konteks Slavia, dalam konteks mesin, di sini dibutuhkan seseorang yang akan menangani ini secara langsung. Tidak dapat menuntut Andrei Lobov, Sergei Semenov, atau Dmitry Duinov. Mereka sibuk. Butuh seseorang yang fokus pada masalah ini. Tentang motivasi dan selanjutnya akan berbicara tentang impian. Ada pertanyaan tentang motivasi, bagaimana Anda mencapai disiplin, apa yang memotivasi Anda. Anda menginspirasi untuk bergerak, orang-orang menulis kepada Anda, dan Anda memancarkan positif. Omong-omong, terima kasih atas kerja Anda, dan sekarang ceritakan, apa rahasianya, apa motivasinya. Ternyata, melihat masa depan dengan optimisme jauh lebih mudah. Itulah mengapa para optimis, mereka hidup lebih lama, tetapi tidak semua tertawa-tertawa. Nah, inilah optimisme. Sebenarnya tepatnya apa yang disukai
Seperti yang sangat terkenal dikatakan Vladimir Ilyich Lenin, Ulyanov, sangat tidak mungkin untuk hidup dalam masyarakat dan bebas dari masyarakat, tetapi pada saat yang sama, saya sangat menyukai kebebasan. Kebebasan dalam impian saya. Dalam kreativitas saya, dan juga sekali lagi, dan ketika kamu menciptakan sesuatu, pada saat itu semuanya menjadi benar-benar nyata saja. Dan mengapa saya tahu tentang dirigible dan aerostat? Karena sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu, saya ingin membeli aerostat untuk diri saya sendiri. Di lahan saya memiliki lahan yang cukup besar dan luas. Di sana bisa muat 3-4 aerostat. Dan saya sangat ingin membeli satu untuk diri saya. Saya menemukan perusahaan yang memproduksinya. Saat itu harganya hanya setengah juta, dan ketika dirigible diluncurkan, saya berpikir, keren. Balon udara yang dapat dikendalikan, dirigible. Dan pada saat yang sama, ada rute yang sudah lama saya impikan untuk dijelajahi. Itu adalah dataran Putorana. Itu di mana? Itu di belakang Ural. Ada tempat di mana terkumpul cadangan air terbesar di dunia. Di sana terdapat gunung basalt, benar-benar tanpa vegetasi yang sekali. Ini adalah pemandangan yang mirip dengan Mars. Tapi bayangkan Anda melayang di atas permukaan di sana. 4 Prancis, ya, dan semuanya adalah air terjun, keindahan, dan Anda melihat semua itu dari ketinggian 100-200 meter. Yuk kami melihat dataran Putorana, melanjutkan perjalanan, dan di sana kami menghindari area di mana hutan telah ditebang oleh Cina. Datanglah ke Baikal, ya, singgah di Kutub Utara. Sementara Anda merasa nyaman, hangat, di bawah Anda berlari beruang kutub kawanan rusa, Yakutia. Rute yang tak terhingga, yang benar-benar sangat, dan kita bisa bekerja sekali lagi. Oh, kami merinding. Ini adalah luar angkasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi jika Andre merasakan merinding, dari rute yang Anda tawarkan, dia akan memilih beberapa pemenang yang beruntung. Ceritakan, kemana Anda ingin pergi dengan menggunakan dirigible, ke arah mana? Dalam seminggu, Andre akan memilih satu arah yang menarik dan seminggu setelahnya arah lainnya. Akan ada 2 pemenang lagi. Apa? Benar begitu. Baiklah, kita pilih. Atau saya yang akan memilih, atau kami dengan Andre yang akan memilih. Mari kita pilih. Kita akan mengatur semuanya nanti. Syaratnya sangat sederhana. Seperti biasa, Anda harus berlangganan saluran dirigible, meninggalkan komentar tentu saja, dan kemudian Anda akan mendapatkan, jika komentar Anda paling disukai, hoodie resmi dengan gambar dirigible. Dmitry Alexandrovich Duinov menjawab Semyonov. Sergei Semyonov juga menjawab saya akan bertanya kepada Anda, memanfaatkan hubungan pribadi saya dengan Anda. Apakah mungkin untuk meluncurkan dirigible dengan motor listrik Duinov? Jadi, apakah hubungan sumber daya satu perusahaan dengan perusahaan lain? Ya, Apakah ini mungkin dari kata itu sendiri, ya, perusahaan sumber daya, mereka sudah melakukannya. Kami sudah berada dalam kolaborasi ini, tinggal mengambil dan memasang mesin Duyunov. Di dirigible dengan sangat mudah dan cepat sekali dan efisien. Tentu saja akan menguntungkan bagi kita jika ada mesin yang berdiri di sana. Ini akan menjadi pesanan yang sangat besar. Kami akan menjual mesin ke sana dengan harga yang sangat tinggi. Kami akan mengirimkan permintaan ke Sofimash. Dmitry Alexandrovich akan membuat mesin, menciptakannya, memperlihatkannya. Para perancang akan melihat, para insinyur akan melihat. Mereka akan berkata, keren, kita pasang. Itu saja, tidak ada pertanyaan. mari kita kembali ke bumi, di sumber daya PC. Menarik untuk mengetahui bagaimana pengujian dilakukan. Saya melihat bagaimana Anda bekerja di karting, semuanya sangat menarik, semuanya sangat jelas, hanya saja Anda datang seolah-olah sudah sepenuhnya siap. Sedikit. Ya, dan ketika perlu diuji, seperti yang kita baca, bahwa efisiensi lebih tinggi pada motor listrik yang sangat efisien, mesin ini tidak bisa dihancurkan, sangat murah dan mudah dalam operasional. Bagaimana cara melakukan perbandingan antara mesin berbahan bakar bensin yang Anda ambil, membeli gergaji listrik dari Bosch, dan berdasarkan parameter yang mirip dengan gergaji listrik yang sudah jadi itu, Anda memilih sesuatu dan membuatnya menjadi Slavyanka. Bagaimana Anda bisa begitu saja membandingkan 2 produk dengan lebih jelas dan rinci serta detail dan komprehensif? Ya, jelas bahwa secara objektif hanya bisa dibandingkan di laboratorium. Jadi itulah sebabnya mesin listrik dibandingkan sekali lagi dari satu perusahaan seperti AEG atau Siemens dan dibandingkan dengan Slavyanka
Ya, perbandingan ini akan objektif karena dilakukan di laboratorium. Secara umum sulit untuk membandingkan karena karting berbahan bakar bensin. Jauh lebih kuat, mereka memiliki transmisi, sementara karting listrik kami tidak memiliki transmisi, kami tidak bisa beralih. Oleh karena itu kami melakukan beberapa pengaturan agar tidak terlalu panas, sehingga oleh karena itu perbandingan ini sangat subjektif bagi kami, menurut pendapat kami. Sangat subjektif, lebih subjektif dan sangat penting. Berdasarkan apa kemudian dinyatakan bahwa efisiensinya tinggi dan efisiensi energi telah mencapai sekian kali? Apakah ini bisa diperiksa? Ketika dikatakan bahwa efisiensi mencapai sekian kali, itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Viktor Arestov pada stand mesin 90. Dan dia mengatakan bahwa itu adalah 73 nanometer. Dia menggambar grafik ini, dan ini bisa dibandingkan, ditunjukkan, dilihat. Ini di laboratorium. Ya. Tapi semua hal ini bagi saya, seperti ini, mereka tidak bisa dirasakan. Nah, saya duduk di go-kart ya, yang berbahan bakar bensin, saya menginjak pedal, dan saya merasakan bagaimana saya melaju. Kemudian saya naik kereta listrik, melaju, ya. Tidak begitu saja. Dan kemudian saya naik, lalu duduk di kereta listrik bersama seorang wanita Slavia. Wah, menarik. Saya mengubah pengaturannya. Jadi semakin menarik, kemudian dengan perbandingan seperti itulah kami sampai pada kesimpulan bahwa, ya, Slavianka memiliki tempat untuk hidup, ia efektif. Hanya saja dalam perbandingan. Pertanyaan terakhir yang akan kita bahas adalah, bagaimana penerapan mesin Slavianka dapat menciptakan keunggulan kompetitif dan mengurangi konsumsi energi selama penerbangan dengan dirigible? Saya hanya bisa berbicara berdasarkan pengalaman. Ini adalah motor listrik di Slavianka, di sepeda motor CX-100, ya, yang biru. Dan itu berfungsi dengan sangat baik. Penghematannya sangat besar. Seberapa ekonomis ia di udara, saya tidak berani mengatakan di darat, ya, di air, ya. Tetapi di udara saya tidak memiliki pengalaman seperti itu. Belum ada data untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, belum. Dan saya rasa saya berpikir bahwa untuk mesin udara, khususnya untuk yang akan memutar baling-baling ini di udara, sangat diperlukan motor yang harus dikembangkan dari awal. Sedikit lebih. Jadi berdasarkan paus-paus ini yang sekarang ada sama sekali, Berdasarkan logam yang sudah diproduksi, menurut saya ini bukan utopia, tetapi ini untuk udara. Tidak. Di sana diperlukan pendinginan. Mesin harus dirancang sejak awal dengan jaket air. Kita perlu mempekerjakan insinyur, membayar mereka, dan harus mengembangkan mesin tersebut dari nol. terima kasih banyak seperti biasa dengan ekspresi, dengan inspirasi. Andrei Lobov bersama kami hari ini. Teman-teman, rekan-rekan, jangan tersinggung jika pertanyaan Anda tidak terjawab karena kami tidak sepenuhnya memiliki kompetensi untuk menjawab beberapa di antaranya, misalnya tentang prospek keuangan. Dan kita bisa berdiskusi, tetapi kita tidak memiliki anggur. Jadi saya mengharapkan Anda perjalanan yang menyenangkan besok. Oh, jangan memberikan pikiran kepada siapapun, hanya berikan kepada Hudi untuk para pelanggan dan komentator kami. Semua, kita juga segera bertemu lagi di beberapa uji coba berikutnya. Saya akan selalu mengganggu Anda. Ya, di mana saja. Bersama Anda adalah Yulia Shishkina, Andrei Lobov. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat tinggal semuanya. Sampai jumpa lagi.